Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah Subhanahu wa taala kita berniat menghadirkan, semoga ada rahmat, ada keberkahan menyertai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana bi syahri Ramadan. Segala puji bagi Allah telah memuliakan kita dengan berikan keutamaan dan kelebihan pada kita dengan didatangkannya bulan suci Ramadan. Syahrul Mubarak, Syahrul Azim, Syahrul Rahmah, wa Syahrul Maghfirah, Syahrul Itqum minan nar. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan kelebihan dengan segala rahmat di dalamnya. Kalau Bapak mau mendapatkan rahmat dan keberkahan, pusat rahmat dan keberkahan dalam sisi waktu ada di bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, kira-kira bulan apa yang kita kehendaki mendapatkan keberkahan? Kalau kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, lalu di bulan mana akan kita harap ampunan itu? Kalau kita tidak sempat melakukan ketaatan dan kebaikan di bulan Ramadan, di bulan mana kita akan sibuk melakukan kebaikan? Waspada dan hati-hati jemaah sekalian. Orang selalu menunda waktu dan berharap nanti ada lagi berikutnya, nanti ada lagi berikutnya. Jangan selalu berharap nanti ada berikutnya, Pak. Karena bisa jadi ada waktu berikutnya datang, Ramadan tiba, tapi kita sudah tidak ada dengan Ramadan itu. Bisa jadi tahun depan Ramadan ada kembali, tapi kita belum tentu ada di tahun depan. Kita tidak pernah bisa memastikan apakah Ramadan tahun ini kita dapat, apalagi tahun Ramadan yang akan datang. Tidak akan pernah bisa kita pastikan. Mari kita bertekad, bersemangat jemaah sekalian. Insyaallah mungkin nanti di resep menikmati Ramadan, resep kuat di Ramadan dan kunci sukses di Ramadan, nanti insyaallah kami akan sampaikan mungkin di Tarawih malam pertama insyaallah. Kita akan bahas mungkin teknis pada malam hari ini, kita diskusi. Sebab banyak perkara fikih kita belum tentu bisa diskusikan, terutama di salat malam, di ceramah malam. 30 malam mungkin kita dengar ceramah, Pak. Tapi itu satu arah. Penceramah, kemudian
kita tidak diberi kesempatan menanggapi. Nah, untuk malam ini ada kesempatan. Silakan Bapak-bapak tanggapi kalau yang saya sampaikan itu tidak kuat menurut dalil, tidak kuat menurut hujah, tidak kuat menurut Bapak, tolong sampaikan saja. Karena ini memang beda pengajian dengan beda kita kajian. Ya, kita kajian untuk bisa ya mencari dalil yang sekuat-kuatnya, setepat-tepatnya insya Allah saya coba mengangkat Pak yang mungkin yang selama ini masih remang kita, si banyak saya lihat kaum muslim butuh diperbaiki. Itu risalah tentang salat witir. Kemarin buku ini hampir kita sudah selesaikan. Pokok-pokoknya waktu kita pengajian dalam bentuk bekal Ramadan kemarin di hari Sabtu yang lalu. Kita sudah sampaikan buku ini sudah hampir tamat dan ya alhamdulillah sudah ada buku kecilnya. Ini buku sudah disederhanakan dalam bentuk tanya jawab dan alhamdulillah sudah terbit lagi 2 buku berikutnya, yakni tentang taharah menurut Quran dan Sunnah. Jadi kalau Bapak nanti kita bicara tentang wudu, mandi, tayamum, ya, istinja di kamar mandi, jenis-jenis tahara, tingkatan tahara dan yang berkaitan dengannya, insya Allah kita bisa juga bedah nanti buku itu. Ya, cukup tebal bukunya tentang bicara tentang bagaimana kita bertahara, Pak. Baik istijmar, istinja, ya, istihalah dan sebagainya, ya, bersuci dan seterusnya. Mungkin kita bisa nanti kaji itu. Ya. Insya Allah saya mulai dengan pembahasan tentang salat witir dulu. Ya, salat witir, bagaimana praktek witir kita dan bisa kita diskusikan, Pak ya. Ya, kita bisa diskusikan. Pertama, apa itu witir? Yang kedua, apa hukumnya witir? Dan yang ketiga, bacaan witir. Ya, bacaan salat witir. Ya. Pola witir. Ya. Pola witir. Kalau maaf Pak, sebelumnya kalau di sini selama ini kita witir kan 3 rakaat yang kita bahasakan ya selama ini 3 rakaat. Kalau bacaan kita selama ini Pak, apa rakaat pertama? Sabbi ya, dominan. Yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun kan? Itu biasa pasangannya Sabbi Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga, Qul huwallahu ahad. 3 kul atau 1 kul? 3 ya. 3 kul atau 1 kul? Ini dulu bisa dijawab Pak dulu. Perbandingan 1 kul dengan 3 kul. Ya. Saya akan sampaikan dulu bacaannya yang perbandingan ini 3 kul dengan 1 kul. Yang mana sahih dan mana lebih kuat. Ya. Saya ambil di sini 12 ulama dunia menimbang itu dalil. Ya, masing-masing ada dalilnya Pak. Cuma kalau kita itu yang di belakang ini kan menimbang apa yang mereka dipahami itu. Kita baca hadisnya begini. Wa an Abi Qab, ya, wa an Abi Ubay bin Kab. Jadi dari an Ubay bin Kab. Artinya sahabat Ubay bin Kab, seorang sahabat Nabi. Ini seorang yang pertama mengimami sholat tarawih, Pak. Siapa yang pertama mengimami sholat tarawih? Namanya sahabat Ubay bin Kab. Jadi imam pertama mengimami sahabat untuk berjamaah sholat tarawih itu Ubay bin Kab.
beliau berkata, karena Rasulullah SAW, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika salat tarawih, salat witir, yaqra'u fil witr, beliau di salat witir apa yang beliau baca? Satu, bisabbihi isma rabbikal a'la, itu sabbi. Kedua, wa fir rakatis tsaniyah, dan di rakaat kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam baca bi qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Wa fis salisah, dan di rakaat ketiga bi qul huwallahu ahad, cuma qul huwallahu ahad saja. Rawahu Abu Daud, Imam Ahmad, An-Nasai. Jadi 3 meriwayatkan, Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Ingat Pak, hadisnya Ubay bin Ka'ab. 1 kul sabbi, kul ya ayyuhal kafirun, dan kul huwallahu ahad. 1 saja kul. 3 meriwayatkan, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Abu Daud dan An-Nasai masing-masing di kitab sunannya. Sekarang kita masuk di hadis yang kedua. Ya. Ini yang 3 kul. 3 kul ini. An Abdul Al-Aziz ibni Juraij qala sa'alna Aisyah bi ayyi syai'in kana yu'tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat. Ini hadisnya Aisyah. Jadi hadisnya Ubay tadi 1, kalau hadisnya Aisyah 3. Ya. Hadisnya Aisyah. Qalat, dia berkata, kana yaqra'u fil ula, di rakaat pertama Nabi itu kalau witir adalah bisabbihi isma rabbikal a'la. Sabbi yang sama tadi, sabbi juga. Kemudian wa fis tsaniyah, dan di rakaat kedua bikul ya ayyuhal kafirun, sama, tidak ada perbedaan. Di 2 hadis ini sama-sama. Wa fis salisah, dan di rakaat yang ketiga yakni bi qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad wa, ini wa, dan al muazzatain, dan 2 surat perlindungan. Mana 2 surat perlindungan itu? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini dalilnya yang baca 3 kul. 1 hadis Ubay bin Ka'ab. Yang kedua hadisnya Aisyah. Sekarang saya bacakan. Ya, riwayatnya siapa? Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Kalau tadi riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Imam Ahmad. Kalau ini cuma 2, Abu Daud dan At-Tirmizi, masing-masing di kitab sunannya. Sekarang saya bacakan siapa mendukung 1 dan siapa mendukung 3. Ya kan, kita ini cuma mengikut ulama yang punya kompetensi dalam menilai hadis itu. Ya, kita ini bukan ulama, cuma mengikuti ulama saja. Ahmad dan Yahya bin Ma'in, ini Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in, gurunya Imam Bukhari. Ibnu Jauzi mengingkari adanya tambahan 2 kul. Jadi kalau Imam Ahmad dan gurunya Imam Bukhari, yakni Yahya bin Ma'in, yakni juga Ibnu Jauzi, mengingkari adanya tambahan 2 kul. Jadi kalau Imam Ahmad itu Pak, tidak ada tambahan itu 2 kul, diingkari. Ya. Tambahan 2 kul dalam hadis di atas riwayat Aisyah, qul ya'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas, adalah hadis itu layyin. Lain itu artinya lemah. Karena dalam sanad hadis ini ada perawi
namanya Al-Khasib Al-Jazazi itu lemah. Siapa yang mengeluarkan ini? Penulis kitab Subulus Salam. Siapa? Imam As-Sannani. Kitab ini kitab klasik. Semua yang orang belajar fikih hari ini, Pak, saya kira belum sampai ilmunya kalau dia tidak baca kitab Subulus Salam. Ya. Dan alhamdulillah kitab itu saya sudah hatamkan di depan guru saya, di depan syekh saya bacakan guru itu. 1,5 tahun saya baca kitab itu. Kitab Subulus Salam. Jadi kitab ini adalah syarah dari kitab Bulughul Maram. Kitab ini sangat bagus. Boleh kata kalau orang belajar tentang kitab ini, hampir semua dasar-dasar kitab hadis itu sudah dia ambil itu. Karena dia lanjutan dari kitab Syarah Bulughul Maram. Ini kitab Subulus Salam dikutip Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in, Ibnu Jauzi ingkar itu 2 kul. Berarti dia tidak kuatkan itu kuliah 2 tambahan itu. Cukup 1 saja. Berarti dia dukung satu kul. Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita tahu adalah mazhab Syafi'i rahimahullah. Jadi beliau itu mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar, beliau Al-Hafiz, sudah hafal 100.000 hadis dan kitabnya adalah paling banyak sekali, seperti kitab syarah kitab hadis Bukhari, yakni kitab yang disebut dengan kitab Fathul Bari. Bagus sekali kitab beliau Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar mengatakan hadis Ubay yang 1 kul itu, 1 kul adalah lebih sahih daripada hadis Aisyah, daripada hadis Aisyah yang 3. Jadi Ibnu Hajar sendiri mazhab Syafi'i itu lebih mensahihkan hadis 1 kul daripada 3 kul. Di mana dikatakan Imam Ibnu Hajar ini di kitab beliau Talkhis, di kitab Talkhisnya. Jadi Imam Ibnu Hajar, Pak, punya banyak kitab. Salah satunya adalah kitab Talkhis. Lebih didahulukan hadis 1 kul, bukan 3 kul. Pendapat yang ketiga, menurut Imam Asy-Syaukani, ya, kalau Bapak baca hadis Nailul Autar, salah satu kitab hadis yang bagus sekali, itu Imam Asy-Syaukani mengatakan hadis Ubay lebih thiqah, lebih bagus itu yang 1 kul. Perawinya, karena perawinya lebih bagus, lebih thiqah. Ya. Sedangkan hadis Aisyah, kata beliau, kata Imam Asy-Syaukani, ada kelemahan karena ada di sana Yahya bin Ayyub sendirian meriwayatkan dan ia mempunyai catatan tentang Ayyub. Ya, tentang Ayyub ini, Yahya bin Ayyub itu diberi catatan oleh ulama hadis. Diberi catatan itu, Pak, diperbincangkan. Ada masalah. Di mana didapat? Di syarah kitab Bulughul Maram. Ya, kami temukan di kitab Syarah Bulughul Maram. Imam Asy-Syaukani katakan itu. Berarti Imam Asy-Syaukani lebih pentingkan 1 kul. Berikut Imam At-Tirmizi menguatkan hadis Aisyah. Ya, jadi At-Tirmizi mengatakan hadis Aisyah di atas yang 3 kul itu ada keterputusan sanad. Terputus silsilahnya. Di samping adanya pertimbangan, jadi dia lemah dan termasuk namanya Hasan Gharib. Di mana bisa didapat ini? Syarah Bulughul Maram. Imam Tirmizi mengatakan ada masalah 3 kul itu. Di 3 kul itu ada keterputusan sanad. Artinya silsilah sampai kepada penulis ini ada masalah. Siapa lagi? Abdul Asin bin Al-Badawi Al-Khalafi. Ini kita orang mazhab Syafi'i juga. Kitabnya adalah Al-Waziz. Beliau juga mengatakan lebih kuat Ubay bin Ka'ab. Lebih kuat Ubay bin Ka'ab, yakni
1 kul, bukan 3 kul. Berikut, kalau ini dia dukun 3 kul. Siapa? Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatahu mengambil dua pendapat. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal hanya surah Ikhlas yang disunnahkan. Sedangkan pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i dan Maliki membaca 3 kul. Ini diambil oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuh. Ini beliau seorang ulama hebat di masa ini, Pak. Orang Syriah. Kitabnya bagus sekali. Beliau punya kitab tafsir, beliau punya kitab hadis, beliau punya kitab fikih. Kitab fikihnya bagus sekali. Beliau mengambil 2 pendapat. Ternyata dua-duanya bolehkan. Dua-duanya bolehkan. Mazhab ini mendua-duakan bolehkan. Nah, Abu Malik Kamal bin Said Salim, jadi ini seorang Timur Tengah. Beliau Abu Malik Kamal bin Said Salim dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah lebih menguatkan surah Al-Ikhlas saja, Pak. 1 saja kul. Kemudian Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, ini muridnya Syekh bin Baz. Beliau adalah punya kitab namanya Al-Musuwa Salatul Mu'min, menguatkan hadis Ubay bin Ka'ab. Berikut yang ke-9, Ibnu Qayyim. Kita tahu bagaimana Imam Ibnu Qayyim. Muridnya Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan hadis Ubay bin Ka'ab yang 1 kul itu lebih kuat. Yang ke-10, Syekh Shalih Al-Fauzan, kitabnya Mulakhas Al-Fiqhi itu lebih menguatkan hadis 1 kul. Kemudian Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Al-Bazamul dalam kitabnya At-Tarji fil Masail At-Tahara was-Shalah mendahulukan hadis 1 kul. Kemudian yang terakhir Syekh Husain bin Auda Al-Awaisha di kitabnya Al-Musuwa Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah mendahulukan hadis 1 kul. Saya menimbang ini, Pak, kalau saya lebih bagus 1 kul. Cuma sesekali itu 3 kul boleh. Sesekali. Kenapa? Karena witir itu tidak ada pembatasan itu saja 3 surah. Tidak mesti. Sesekali itu boleh surah lain. Boleh surah lain seperti Nanzalna, kemudian baca Iza Ja'a Nasrullah. Bagus. Boleh tambah 3 kul di belakang. Karena biar 5 kul, biar 10. Tidak ada masalah. Sesekali bukan 3 kul itu. Sesekali bukan kul Allahu ahad. Jadi boleh. Sesekali 3 kul itu boleh. Sesekali. Tapi jangan dipatok itu terus. Seolah-olah menjadi itu yang paling utama. Ya, diperbanyaklah 1 kul. Kemudian sesering 3 kul. Dan juga bisa surah-surah lain. Bisa surah lain, seperti boleh saja kalau misalnya Sabbih isma rabbikal a'la, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, bisa Iza Ja'a Nasrullah, bisa Qul a'udzu birabbin nas saja, tidak ada masalah. Nah, selesai 1 masalah. Mungkin bagus, Pak, kalau Bapak bertanya sambil menunggu, dan mungkin saya tidak dapat isya di sini, Pak, ya. Saya mungkin sebentar karena ada acara agak jauh, mohon izin supaya saya bisa dapat di sana tepat waktu, mudah-mudahan ya. Saya persilakan, kalau ini tentang witir dulu kita selesaikan dulu 1 masalah. Kalau tidak saya lanjutkan pembahasan tentang witir. Silakan dulu Bapak. Ya. Oh ya, silakan Pak. Qul Allahu ahad. Ya.
Bisa saja Pak. Jadi rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq, rakaat ketiga qul a'udzu birabbin boleh. 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 Tidak ada yang bisa melarang Pak. Karena intinya tidak ada bacaan yang mesti wajib dibaca di situ. Boleh. Karena bacaan sesudah surah Al-Fatihah yang 3 rakaat itu sunnah tadi Nabi Sabbih isma rabbika, tentu itu yang paling utama Pak. Dan ada saya punya kajian kenapa sabbih isma rabbika la'ala. Ada rahasianya Pak. Ada di pembahasan sabbih isma rabbika la'ala, tafsirnya itu keagungannya. Bapak tahu sabbih isma rabbika la'ala hari Jumat itu Pak, sabbih dengan hal ataka hadisul ghasyiyah. Bapak tahu kalau Idul Fitri sabbih isma rabbika la'ala dengan hal ataka hadisul ghasyiyah. Hari Jumat sabbih isma rabbika la'ala hal ataka hadisul ghasyiyah. Ada apa di surah itu? Mungkin ada waktu lain Pak, kita buka. Atau mungkin Ustaz beliau yang mulia Al-Fadal, orang tua kita, Ustaz kita yang Syekh Ustaz Bahrunida yang punya kajian itu. Mungkin beliau ada apa di surah sabbih isma rabbika la'ala itu. Tapi saya pernah baca Pak, inna anzalnahu dengan inna ataina, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Langsung ada ibu-ibu di belakang. Merentongi Ustaz di. Langsung dia bilang merentongi. Karena seolah-olah kita ini Pak kalau beribadah, apa yang sudah dibaca, seolah-olah itu Ada yang kita harus tahu, mana menjadi syariat yang wajib, mana syariat yang sunnah. Mana yang bukan syariat. Mana yang bukan syariat. Cuma rutin kita lakukan. Ini sunnah Pak. Tapi jangan dikatakan sebagai wajib. Bagus Pak, pertanyaan tak bagus. Iya. Saya nanti serahkan ke Pak Imam. Pak Imam ada masalah kira-kira? Sesekali itu? Silakan Pak, dikasih mic. Terima kasih. Kan kita masyarakat keluarga kita itu Pak, dia terbiasa dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia lakukan. Ya. Warga jamaah kita itu tidak mau tahu kita benar-benar otak di karang Malaysia apa, kita subuh salam di karang Malaysia, pusing di kepalanya Pak. Ya. Jadi begitu Pak Imam melakukan hal yang lain, wah ajaran sesat lagi Pak Imam ini. Karena lain daripada yang lain. Kan kita dibangun dari pola sebelum-sebelumnya nenek-nenek kita begitu. Witir itu ya 3 trikul. Kalau kita baca yang itu, lain daripada yang itu, sesat dari Pak Imam ini. Lain sejarahnya, jadi memang ada pandangan di era keterbukaan seperti ini bahwa apalagi perkembangan informasi sangat mudah didapatkan oleh anak muda, sehingga ada gap antara golongan muda dengan golongan tua. Yeah. Golongan muda cenderung ingin berkembang, sementara golongan tua tetap dengan yang sudah ada seperti itu. Jadi saya kira perlu memang cuma masalahnya kalau kita tidak disosialisasikan Ustaz begitu nanti kenapa Pak Imam ini lain-lain, malam pertama begini, malam kedua berubah sih, malam ketiga yang itu terus, padahal kan sebenarnya cuma masalahnya nanti di sini Ustaz bukan saya banyak imamnya, siapa setiap 5 malam diganti lagi, setiap 5 malam diganti lagi, dan saya kira kita sebagai jemaah mengikuti kisah siapa yang imam. Ya, cocok. Kalau yang imamnya nanti yang pakaian klasik sih jadi pakai. Kalau imamnya silanya modern silanya. Karena benar semua sebenarnya. Benar semua cuma jangan sampai ada orang lakukan berbeda dengan kita menganggap bahwa salah itu kita itu benar. Saya
Cocok. Jadi ya. Ya, jadi nanti kita ikuti saja imam. Jadi 3 kul ada tadi dasarnya. 1 kul ada dasarnya. Nah, cuma kita timbang tadi itu, jangan nanti kaget kalau orang baca 3 kul. Jangan juga kaget kalau 1 kul. Ya, kalau tidak baca kul, jangan juga kaget. Itulah orang belajar, Pak. Itulah orang belajar. Ya, makanya Imam Syafi'i itu mengajari kita qaulul qadim wa qaulul jadid. Jangan itu pendapat di situ terus monoton. Tapi kalau mau merubah sesuatu, Pak, kita timbang-timbang sesuatu, jangan sampai membuat mudarat. Itu saya sampaikan. Jadi jangan sampai kita mau mengubah, kan tidak dirubah sebenarnya, tetap 3 rakaat. Bacaannya saja ya, kalau ada yang baca 3 kul dihargai. Sesekali ada yang baca 1 kul, itu yang paling utama insyaallah. Nah, kalau begitu insyaallah ya, karena ada beberapa tipe juga di masjid-masjid tertentu. Begitu ada mentong imam spesial witir. Ada imam spesial witir. Begitu witir dia mesti naik. Nah, kalau di sini tidak ya, pokoknya tidak. Siapa saja, iya. Begitu saya kira. Ada yang komentar lain? Tafadhal ya. Bismillah. Ini kalau kita sementara sholat witir terus baru rakaat pertama batal wudu kayak buang angin begitu. Bagaimana kita keluar dari saf, kemudian kita ada di saf depan, di tengah-tengah. Iya. Sementara ada hadis Bukhari dengan Muslim yang andaikan seorang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui bahwasanya itu maka dia akan berdiri dan bertahu. Iya. Lebih baik. Iya. Baik. Jadi jika yang dimaksud di situ lewat di depannya orang sholat itu adalah yang tidak ada uzur, itu diancam itu. Lebih baik berdiri 40. Kata para perawi hadis itu, berdiri 40 adalah 40 tahun. Jika kita sengaja lewat di depannya orang yang memang pakai sutra. Sutra begini, Mbak. Ini orang sholat. Terus ada sutra. Lewat ke di sini, itu lebih baik berdiri. Lebih baik kita berdiri di sini daripada lewat di sini. Lebih baik berdiri 40 tahun daripada lewat di sini. Tapi kalau kita lewat di sini tidak ada masalah. Kalau kita lewat di sini tidak ada masalah. Atau orang ini memang tidak pakai sutra, lewat saja. Karena ini tidak pakai sutra. Yang dilarang itu adalah yang ada sutranya. Terus tidak termasuk kategori kalau orang sudah batal wudunya. Kalau orang sudah batal wudunya, Pak, menurut hadis Abu Daud, pegang hidung tak begini, baru keluar. Tidak ada larangan lewat. Kan kita tidak lewat juga di depannya imam. Kita lewat di mana? Makmum saja. Dan itu sunnah. Kita pegang. Apa artinya kalau begini, Pak? Oto. Itu sunnah. Dan jangan dikasih begini orang, Pak. Kalau orang sudah pegang begini. Maksudnya aku botok kok itu. Jangan dikasih begini. Nah, biarlah lewat orang itu. Biarlah lewat. Dan yang dilarang lewat itu adalah imam. Adapun makmum ini tidak ada masalah, Pak. Jika ada kepentingan. Jika ada kepentingan, pergi berwudu. Tidak ada masalah lewat di situ. Tidak ada masalah lewat. Ya, kalau ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan baru lewat-lewat, orang cari gara-gara. Kalau ada kepentingannya, tidak ada masalah insyaallah. Aman itu, Pak ya. Jadi kalau imam ini jangan lewat di depannya.
kita lewat saja di belakang. Tidak ada masalah. Pergi berwudu, baru lanjutkan sholat tak kembali. Ini bukan cuma witir, tapi sholat apa saja. Sholat apa saja. Nah, saya kembali. Ada yang lain? Ada yang lain? Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan beri keberatan. Ada poin yang saya mau sampaikan, Ustaz, masalah rakaat witir. Itu kan kalau ada biasa sampaikan bahwa kalau witir bisa lebih dari 3 rakaat, diambil 2-2-1. Yang jelas intinya ganjil. Kemudian di rakaat ketiga kalau misalnya ayat ini sampai langsung 3 rakaat, ada juga langsung 2. Ya semua tanya juga yang mana lebih sahih, kasih 2, 1 atau langsung 3. Ya. Itu saja yang saya sampaikan, Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat witir itu Pak, Nabi SAW sebutkan begini. Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, ini memang Pak, kalau kita belajar itu jangan ikuti masyarakat. Mestinya masyarakat yang ikuti ilmu. Cuma untuk mengubah masyarakat itu Pak, harus punya ilmu, jangan dirubah begitu saja. Karena masyarakat itu seperti katakan tadi Pak Imam, dia tidak tahu itu kitab apa. Apa njoriolo kama minju. Njoriolo yaitu teman njoriolo. Di situ, maka disitulah pentingnya kita belajar. Dan jangan kita ini yang belajar ikut sama orang tidak belajar. Kita kadang-kadang sudah tahu, tapi karena bilang ya anu pesan begini, sampaikan ilmunya dengan cara bijak. Kalau dia mau terima, alhamdulillah. Kalau tidak mau terima, kan kita sudah sampaikan. Iya, tugas kita begitu. Witir itu Nabi SAW mengatakan, qala Rasulullah SAW, al-witru haqqun ala kulli muslim, faman ahabba ayyutira bihamsin. Siapa yang mau salat witir 5 rakaat, boleh. Bisa, jadi witir juga 5. Ya, jadi 5 bisa Pak. Ya, falyaf'al wa man ahabba ayyutira bisalas. Siapa yang mau witir 3, falyaf'al. Wa man ahabba ayyutira biwahid. Siapa mau witir 1, silakan. Jadi 1, 3, 5 itu adalah witir. Ya. Bahkan ada hadis Nabi SAW juga bahwa ada juga hadis yang 13 juga itu witir, 9 itu witir, 7 itu witir. Bahkan sholat yang namanya ganjil Pak, namanya witir. Nanti cara merubah, cara melakukan itu witir, katakanlah misalnya 5 bisa 4 tambah 1 bisa juga 2 ditambahi 1. Nah kalau misalnya 3 tadi yang paling sering kita lakukan itu 3, bagaimana cara menghadirkannya? Boleh langsung 3, 1 kali salam, berarti 1 kali tasyahud, bisa. Langsung 1 kali. Bisa juga 2 ditambah 1, berarti berapa kali salam? 2, itu bisa. Bisa dua-duanya boleh. Bisa dua-duanya. Yang mana paling afdal? Tidak ada kata afdal Nabi sebut. Tapi Nabi pernah melakukannya semua. Nabi pernah melakukan semua. Cuma kalau bapak-bapak bagusnya, kalau langsung 3 pasangan begini, 4 langsung 3. Hadis Bukhari Muslim. Ada juga 2, 5 kali. Berarti berapa? 10 tambah 1, 11. Pernah. Dan itu sahih. Ya. Atau bisa juga
6 tambah langsung 3 itu 9. Bisa juga langsung Nabi 6 rakaat tambah 1. Bisa. Pernah Nabi lakukan langsung 8, langsung tambah 3. Bisa. Jadi semua punya keterangan. Cuma bagusnya kalau langsung 3 tadi itu polanya 3 langsung, 4 langsung 3, 6 langsung tambah 3. Kalau 2 bagusnya terakhir 1. Bagusnya 1. 2 1. Nah, ini yang kelihatan mungkin seperti merubah. Kalau selama ini 2 langsung 3, baru kita rubah menjadi 2 tak 1, pasti masyarakat marahin misik. Ya, mesti ada kesiapan mental untuk merubah itu, Pak. Nah, ya, jadi tugas saya itu menyampaikan. Tugas bapak-bapak beribadah, jangan bikin sesuatu yang sifatnya sunnah lalu membuat ribut dan orang baku bombe. Itu tidak baik. Mengalaki sedikit, Pak, daripada kita putus hubungan silaturahim untuk mengamalkan sebuah sunnah. Mungkin bisa ditunda 5 tahun baru dipraktek, 10 tahun baru dipraktek, tidak apa-apa. Yang penting sampaikan saja dulu. Kalau orang belum siap untuk mengubahnya, ya, yang penting bahwa kita, oh iya, bagaimana Pak? Oh iya. 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 Dua-duanya sah. Ya, dua-duanya sah. Ya. Pikiran orang tua, Pak. Daripada maruka kombok. Daripada ribut kok. Pada begitu. Jadi, kalau saya Pak tidak ada masalah, Bapak mau rubah tidak ada masalah. Tugas saya itu menyampaikan. Karena ada keterangan-keterangan begini kita tidak usah. Ya, kita sampaikan kalau prinsipnya Bapak yang penting sah itu pada masyarakat bingung. Tapi kalau bisa masyarakat itu dipilihkan yang paling terbaik tanpa ribut. Itu paling penting. Dipilihkan yang paling terbaik tanpa ribut. Gitu Pak ya? Tanpa ribut. Tapi dididik masyarakat. Dididik. Untuk, saya kira begitu Pak. Ya, mohon maaf. Saya sebenarnya mau lari tapi alatnya saya belum dimatikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.